Iya, kita nggak bisa milih lahir dari siapa, Nggak bisa milih, terima aja. ya kan? Tapi kita bisa milih waktu mati kita jadi apa. Jadi di buku pun ngomong, orang sukses itu punya pola, orang gagal pun punya pola, dan itu bisa dipelajari. Kalau kita punya impian, kita punya cita-cita yang jelas, itu prioritas waktu kita jelas. Kenapa sih? Di dunia ini segala sesuatu ini diciptakan 2 kali. Orang tuh cuma lihat kesuksesnya dia. Nah, Jadi itu kayak, lagi tuh. nah itu banyak banget kayak kamu enak jalanin ini langsung jalan. Memang sebenarnya setiap hari kita sudah berubah. Dan perubahan itu memang kadang menyakitkan kan gitu ya. Wah. Cerita Talk Podcast, let's share your experience. Selamat datang ke Wandi. Siap. Terima kasih. Terima kasih dong bisa sampai di sini ya kan. Luar biasa. Wah, luar biasa. Ini tempat yang luar biasa. Saya kira di close the door. Nungguin lu 2 minggu. Gara-gara si Om kan. Iya, si Omikron itu kan. Saya Omikron. akhirnya lulus Pak, S1 Pak. Iya. Ada juga tamatan juga, ada beberapa Di sini tamatannya S1, S2, S3. yang sama ya. Omikron juga ya. Jadi ketika dibilang kemarin Mandi belum bisa hadir, ternyata tim saya juga kena. Oh, Ya, barengan ya. Jadinya kita hari ini, makasih sekali lagi Om Mandi, kita panggil Om aja ya. boleh lah ya. Meskipun saya juga sebetulnya masih umur 20-an lah. Beberapa puluh tahun yang lalu, tapi 20-an itu Masih muda, masih muda. Johannes juga muda. Jadi hari ini makasih. Jadi podcast ini kita dedikasikan kepada seluruh teman-teman AP1 Oke. untuk tempat berbagi dan sharing pengetahuannya. Dan hari ini Pak Adi sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Semarang Ya, untuk hadir pada Wong hari ini. Diso kita. Ya, aku mau desa juga. Diso Bali. Bali Pak bukan desa. Orang, saya beberapa ketemu orang overseas ya, ditanya, Indonesia tahu nggak? Nggak tahu. Bali tahu? Oh, I know, ya kan? Jadi Indonesia itu Bali katanya. Gitu. Indonesia sebelah mananya Bali gitu. Kadang-kadang juga bingung jelasinnya kan. Emang kenyataannya begitu. Iya, kelihatannya begitu. Ya, Bali sangat terkenal dan didatangin banyak orang, jadi fokusnya memang ke Bali. Dan penerbangan dari overseas paling banyak ke Bali ya. Mudah-mudahan nanti setelah dibukanya penerbangan baru setelah Omikron atau Covid, mudah-mudahan akan lebih baik. Kembali lagi ke 2019 ya. Kira-kira begitulah. Mantap. Wandi luar biasa. Dihimpkan ke saya banyak banget filmnya. Malang Melintang, Mas Yohanes juga Malang Melintang, Masih belum sebagai entrepreneur. Sebetulnya bukan luar biasa Pak. Tapi kepepet. Ya, the power of kepepet ya kan, nggak gerak nggak makan. Zaman itu nggak gerak nggak makan seperti itu. Ya. Jadi Semarang kan? Semarang atau di mana? saya di Temanggung, jadi 2 jam dari Semarang kurang lebih ya. Terus saya SMA di Semarang. Setelah itu saya kuliah di Jakarta di BINUS, terus kerja di Singapura, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Semarang. Oh. Iya, sekarang posisi si yatim piatu. Orang tua udah gak ada semua, ya udah di surga. Jadi kalau mau nyumbang, mau ngasih berkah bisa ke yatim piatu bisa. Oh yatim kan baru yatim. Belum lihat Jangan dulu, ya. Biar saya dulu aja yang merasakan. Jago Yohanes? Yatim juga. Jago juga. Yatim juga. Bapak udah. Semarang juga. Saya aslinya lahir Jogja sih. Jogja. Kemudian saya besar di Semarang, terus saya sempat kerja di Jakarta juga, terus balik lagi ke Semarang. Sempat ke Bali juga saya, Pak. Iya kan? Sempat ada proyek suruh pindah ke Bali sama bos beberapa bulan, akhirnya balik lagi Jakarta. Akhirnya resign, saya bikin usaha di Semarang. Orang-orang pemberani sebenarnya. Belum berani saya. Betul lah, karena pepet. Kalau saya Jadi situasi itu membuat bertambah keberanian. Iya, betul Pak, betul ya. Ya, Wani, Yohanes. Jadi populasi demografi pegawai kita itu kan hampir 60 sampai 70% itu adalah kaum milenial. Gitu. Ya.
Andi terlihat muda lah, apalagi Yohanes gitu kan. Iya. Saya juga kepinginnya muda terus. Sering makan bakso, Pak. Mengandung borak dan formalin. Jadi mudah terus. Sebenarnya pernah diamati nggak tuh? Anak muda tuh sekarang kalau bicara tentang, pernah nggak anak muda tuh sekarang kita dengar bicara masalah keuangan kira-kira? Masalah keuangan. Iya. Anak muda sekarang. Iya. Anak muda sekarang kelihatannya lebih pintar daripada kita dulu, Pak. Iya kan? Di umur yang sama ya. Seperti itu kalau menurut saya. Ya, karena informasi zaman sekarang juga udah lebih cepat, lebih gampang didapat, ya. Dan pengetahuan mereka itu bisa dibilang one step ahead dibanding kita dulu. Iya. Ya, mungkin zaman dulu kita masih kalau mau cari telepon aja lewatnya Yellow Page ya. Yo, Ya kan? ada buku tebal. Nah, ya atau Pakai koin. yang 108 pakai koin 108. ya kan. Tapi zaman sekarang dengan hitungan detik kita udah bisa tahu segalanya gitu. Teman di sebelah ini ya bagian dari itu ya. Iya, Termasuk saya Milenial termasuk itu. milenial. milenial betul sekali makanya. Iya. Gimana ya? Bagi anak muda. Macam-macam sih Pak. Sebagian juga masih ada yang masih belajar untuk ikut orang, ada yang udah memulai bisnisnya sendiri. Sekarang kan juga kita nggak punya lapangan pekerjaan pun dengan handphone aja kita bisa kerja kan. Misalkan nih ada teman saya beberapa yang jadi selebgram, influencer, ada yang jadi food blogger. Dari situ mereka bisa dapat duit sih. Jadi apa yang dikatakan kok Andi memang seperti itu. Memang ya, seperti kaum itu. muda. Dan kita pun kan kalau zaman sekarang benar kata Pak Andi, cari informasi jauh lebih gampang. Kita pengen tahu apa, buka aja Google selesai. Betul. Zaman dulu mana bisa gitu. Harus lewat internet aja bayarnya berapa dulu. Jadi kesempatan orang anak-anak muda sekarang itu mungkin nggak satu langkah kali itu ya. Banyak Karena banyak Ribuan langkah, langkah. ribuan langkah ke depan gitu. Kita mau buka usaha apa sekarang tinggal lihat Google Trend. Iya. Tahu tren apa yang lagi terjadi. Hmm. Kita mau buka apa, mau bisnis apa, seperti itu kan. Iya. Semudah itu kan, itu baru Google gitu kan. Iya. Belum aplikasi-aplikasi lain yang memberikan informasi Sosial yang lebih media. kan, sosial media dan segala macam. Ya. Kalau Ko Andi kemudian sama Ko Yohanes ini kan sudah mulai apa namanya punya kesibukan masing-masing untuk membangun buah usaha dan segala macam. Boleh cerita nggak tuh? Sebenarnya bikin usaha itu gampang, apa lebih enak jadi pegawai gitu tuh? Saya pernah jadi pegawai, nggak ada yang salah dengan jadi pegawai ya. Di situ kita bisa banyak belajar gitu kan. Tapi kalau saya boleh sedikit kasih suggest, waktu kita jadi pegawai siapkan juga mata air yang kedua lah minimal, atau yang ketiga, karena pekerjaan sekarang banyak pekerjaan yang tidak menyita waktu kita sebetulnya. Ya, ada tuh apa namanya beberapa informasi gitu ya, pekerjaan yang akan hilang 5-10 tahun ke depan itu. Tak kebayang saya itu. Pak Presiden kita udah ngomong nanti bakal di digitalisasi, diganti robot dan segala macam, ya kan? Yang paling simpel jalan tol tuh. Udah berapa orang yang mungkin penjaga pintu jalan tol tuh sekarang ya mungkin dipindahkan tugas ya, tapi kan itu kan udah salah satu yang kelihatan bahwa kita harus mawas diri ya. Dan zaman ini berjalan terus, teknologi jalan terus ya. Simpelnya kalau nanti sudah satu saat masuk ke dunia metaverse yang sekarang lagi rame-ramenya, Iya, itu. ya banyak hal yang akhirnya kita bisa semua lakukan di rumah dan menghasilkan ya, poinnya kan di situ kan sebetulnya. Orang anak muda gimana Jo lihat itu Jo? Setuju sih saya sama Pak Andi. Jadi memang sekarang tuh pertumbuhan teknologi cepat banget. Ya. Kayak dulu kita lihat BlackBerry aja, trackpad itu udah seneng banget. Sekarang HP udah touchscreen, orang lihatnya udah biasa banget ya. Dapur udah pindah ke handphone, Nah, toko udah pindah ke handphone, Ya. bank udah pindah ke handphone, tuh, semua digital. Properti pindah juga. udah ya dia jual Jualnya sekarang udah lewat. Nike, Adidas, Iya. terus rappers Snoop Dogg atau siapa itu NFT. kita beli line di sana semua Pak. Yang di produk yang diperjualbelikan juga nggak pernah kebayang buat kita. Ada foto yang dijual. Ya itu Hampir NFT. 60 juta US. Karena yang di dunia digital gitu. Kebayang gitu ya.
Mungkin karena pandemi juga makanya pertumbuhan teknologi jadi lebih cepat. Betul. Metaverse itu kan pertemuan antara dunia digital dan dunia fisik, ya. Itu harusnya bakal booming di 2040-2045. Oke. Ya, tapi karena pandemi ini akhirnya dipercepat. 4 sampai 5 tahun ke depan metaverse akan benar-benar lebih lebih banyak digunakan. Seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti ya. Betul. Oke. Jadi pertama nggak kebayang. Kemudian yang berikutnya juga menjadi tantangan kali ya buat kita semua. Tidak hanya kaum muda gitu. Iya. Betul. Iya dong. Betul. Masa kaum muda sekarang kayaknya cepet amat ya kan, di luar yang bodong-bodong ya, di luar yang bodong-bodong, di luar yang ngawur-ngawur ya, tapi banyak loh anak muda sekarang yang masih 20-an yang mereka akhirnya bisa mendapatkan income yang wow sekali gitu. Ya simpelnya di Amerika itu ada anak umur 16 tahun, dia juara game Fortnite dan mendapatkan kurang lebih kalau rupiahnya itu 46 miliar. Gila. 16 tahun main game juara dapat 46 miliar. Saya 16 tahun masih. Nah kita hidup mati 7 kali belum dapat 46 miliar ya, Pak? Saya masih ngarit itu. makanya kan berubah gitu kan. Iya. Kalau zaman dulu kita main game pasti dimarahin sama orang tua lah. Dulu game box saya. Game Watch ya. Game Watch. Iya. Saya juga Itu sebenarnya tulisannya Game Watch, tapi orang Indonesia Game Bot. Game Ya, Bot. Game Bot namanya. Itu yang paling keren dari itu. Iya. Mainnya cuma di situ doang kita. Betul. Sekarang udah kacau. Beda jauh. Ya kalau kita bisa melihat tantangan ke depan dan challenge ke depan seperti itu, gimana sebagai anak muda apa sih yang sudah dipersiapkan kira-kira? Sebenarnya gini, macam-macam sih. Sebenarnya itu kan kayak dari Ko Adik bilang, kita harus mencari sumber mata penghasilan yang lain kan. Iya. Kita punya usaha apa sekarang yang memang nggak terlalu banyak kita waktu, kita memang harus punya satu lagi nih, kita harus siapin aset, kita harus bangun aset. Sekarang banyak kan aset yang bisa didapatkan dengan mudah. Emang anak muda sekarang mikirin aset tuh? Beberapa masih, tapi ada juga yang enggak. Jadi asetnya beda. Beda. Kalau dulu kan asetnya emas, properti, ya, deposito, ya mungkin dianggap aset gitu kalau sama orang zaman dulu ya. Iya. Terutama emas sama Yang ada di laporan keuangan deh. ya kan. Aset anak muda sekarang mungkin beda. Iya. Macam-macam sih. Macam ada apa tuh yang lagi ngetren nih sekarang? Sekarang mau nggak mau ya cryptocurrency kan paling simpelnya kan ke sana. Cryptocurrency bisa. Itu bisa jadi aset yang paling liquid. Cuman nggak sedikit juga anak muda yang daripada rumah beli mobil dulu lah untuk pengakuan nih pencapaianku selama ini gitu. Ya. Belum punya rumah beli. Nah, itu pola pikir yang menurut saya sih belum benar. Yang mau flexing mungkin ya. Oh iya. Flexing. Ngomong juga itu bos. The flexing itu sebetulnya kalau saya ditanya gimana sih, nggak salah kok. Sebenarnya nggak salah, sah-sah aja gitu ya. Kalau memang lu bahagianya begitu ya udahlah gitu kan. Tapi kalau sampai pura-pura, nah itu yang jadi masalah. Ya kan? Belum waktunya kaya, pura-pura kaya. Belum waktunya pakai hal-hal yang branded, pura-pura pakai hal branded. Tapi itu kadang-kadang penting loh. Kadang penting, tapi kalau dipaksakan dan jadi habit, itu akan jadi beban buat hidupnya sendiri. Ada pekerjaan loh yang harus membuat orang Betul. Iya, ada. supaya dia dianggap sukses. Betul, Jadi mau ikut betul. kalau enggak. Iya, makanya kenapa daripada pura-pura, kenapa nggak dibuat sukses beneran dulu? Setelah itu ya udah nikmatin, ya kan? Jujur saya senang seperti itu, senang bukan pamernya ya, tapi saya senang pakai barang yang memang bukan masalah brandingnya, tapi barang yang branded itu lebih awet. Ya. Terus misalnya kenapa saya lebih suka pakai yang Apple digigit ini karena dia lebih nggak lemot, ya, dan dipakai beberapa tahun itu nggak nyusahin. Ya, saya di HP saya ini ada 200 grup. Ya, jadi kalau pakai handphone yang biasa pun pasti nge-lag kan? 200 grup itu sama dengan satu kampung. Lebih mungkin Pak, satu komplek mungkin. Ya kan? Dan banyak ini yang belum saya apa nih Pak? Belum saya balas nih kan? Biru-biru semua ini. Seperti itu. Jadi
Bukan masalah mau flexingnya pakai seperti ini, tapi memang kebutuhan. Ya. Ya itu beda gitu. Makanya daripada harus pura-pura, ya yuk proses dulu lah. Ya, proses itu ada proses yang memang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Kembali kemana? Ya ke mindset kita, Diri sendiri. attitude kita. Tuh. Kan kuncinya cuma di situ sebetulnya. Orang hidup itu kan nggak ada yang ya sama yang di atas ya, sama yang maha kuasa. Lu hidupnya nanti miskin, lu hidupnya biasa aja, lu hidupnya kaya, lu hidupnya sukses banget, lu hidupnya kok memang lahir di kotak-kotakan seperti itu. Emang bisa milih. Iya, nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih. Ya. Gitu. Ada orang mengatakan ada dua hal. Ada hal yang memang harus kita terima. Betul. Tapi ada juga hal yang harus kita usahakan. Gitu. Nah, Betul, setuju. iya, kita nggak bisa milih lahir dari siapa, Nggak bisa milih, terima aja. ya kan? Tapi kita bisa milih waktu mati kita jadi apa. Seberapa berguna kita bisa milih. Lahir miskin itu nggak ada yang salah. Kalau Yohanes bilang kemarin, mudah lah ya, kaya raya gitu ya. Tua masuk surga. Ya kan? Tua, Kecil kecil apa ya? Kecil Alhamdulillah. kecil foya-foya, udah kaya raya, mati masuk surga. Itu semua mau seperti itu. Ya kan? Makanya kan lahir miskin itu nggak ada yang salah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, ya itu mutlak salah kita. Tapi itulah yang bisa kita usahakan. Bisa. Mana ada takdir nasib kita katanya dari garis tangan. Ya itu si Nick Fujisik itu nggak punya tangan juga hidupnya sukses. Oh ya, nggak punya tangan sama kaki itu ya? Iya. Berarti pembicara itu. Itu pembicara dunia kan. Pembicara dunia. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, enggak katanya dari garis. No, kalau yang namanya sukses itu di tangan kita, nah itu benar. Ya kan? Saya dulu SMA bukan orang yang pintar, nggak naik kelas. Ya kelas 2 SMA nggak naik kelas. Ya berarti kan goblok saya. Ya kan? Nggak lebih pintar daripada yang lain gitu kan. Tapi itu cuma masalah pendidikan. Ilmu pendidikan dan ilmu kehidupan itu beda. Penting mindset itu membuka jalan sukses. 95%. Attitude dan impian itu 95%. Ya, di sekolahan kita nggak diajarin itu. Ya, kita cuma diajarin bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita disuruh ngapalin sejarah, nggak ada salahnya sih. Kita disuruh ngapalin pengetahuan fisika, kimia, dan nggak ada salah gitu. Tapi kita nggak diajarin yang namanya satu tujuan hidup kita apa sih, impian kita apa sih. Itu hal sebenarnya simpel banget. Saya tuh punya cita-cita suatu hari nanti kalau saya benar-benar sukses, saya pengen buka sekolah yang mengajari ilmu kehidupan. Harvard University itu sudah melakukan riset, ya. Dari sekian banyak orang di riset, 84% orang nggak punya tujuan yang jelas atau impian atau cita-cita. Ya, 13% punya impian nggak tertulis. 3%-nya punya impian dan tertulis. Spesifik ini, yang punya impian ini spesifik tapi nggak tertulis. Yang 13% spesifik nggak tertulis, yang 3% tertulis spesifik dan jelas gitu kan. Di antara itu mana yang 10 tahun kemudian, ya, yang 13% itu punya penghasilan 2 kali lipat dibanding yang 84%. Yang tidak punya impian jelas, yang akhirnya cuma hidup sekedar hidup, hidup sekedar bertahan hidup. Yang pokoknya nerimo itu gak ada salahnya, tapi kalau nerimonya keterlaluan, ya pokoknya yang penting cukup lah. Aku harus kerja ya, memang hidupku takdirnya begini gitu. Itu ya begitu doang. Tapi kalau yang 13% akhirnya punya dua kali lipat penghasilan dibanding yang 84%. 2 kali lipat setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun ya. Oke. Yang 3% yang punya impian dan yang tercatat dan spesifik 10 kali lipat dari yang 13%. Berarti berapa? 2 kali lipat dari yang 84%. Harvard University. Ya kan? Kenapa sih kalau kita kadang-kadang nggak spesifik? Ya nggak usah jauh-jauh lah. Tuhan, kalau kita Tuhan, saya mau punya impian, cita-cita mobil warna merah 2 pintu gitu, dikasih gitu. Pickup. Ya kan?
Padahal pokoknya Ferrari. Oh, Ferrari. Itu kan lebih kecil. Nggak usah jauh-jauh juga. Misalnya kita punya anak nih, pengen sesuatu nangis setengah mati ditanyain. Ya kan, mau apa? Nggak jelas. Ya. Ya kan, orang tuanya juga makin bingung, bukan makin tahu, makin bingung. Itu analoginya begitu ya. Iya, simpel. Sebenarnya simpel banget. Simpel. Dan impian itu kalau kita mau benar-benar sudah memang merasuk dalam hati kita, ya kayak anak kecil lagi. Anak kecil itu mau kalau nangis setengah mati, ya minta es krim, mau dikasih uang 10 juta, mau dikasih rumah, mau dikasih mobil, nggak maunya es krim, ya es krim. Ototnya sampai ke sana. Nah, ini yang penting banget. Ini yang nggak dia. Kenapa sih? Saya sampai sempat nyesel gitu. Kenapa sih kok nggak diajarkan waktu kita Sekolah. Bahkan dari TK aja bisa. Terus diajarkan gitu. Yuk punya target ke depan yuk. Yuk besok apa? Target itu kan ada 3, ada jangka panjang, tengah, pendek. Kan belajar dari situ. Kalau targetnya harian kalau target jangka pendek tercapai, ya kan lebih enak untuk meraih target lain. Target jangka pendek bisa tercapai dari mana? Dari harian kita, habitnya kita. Itu terukur semua. Jadi di buku pun ngomong, orang sukses itu punya pola. Orang gagal pun punya pola. Dan itu bisa dipelajari. Dan itu saya tahu telat. Ya kan lebih enak kita naik Ferrari atau naik Rolls Royce di umur 20-an daripada udah umur 70-an, Pak. Iya. Pasti paling pakai sopir. Pakai super, bawa tongkat gitu kan ya. Nggak ada keren-kerennya gitu loh. Oke. Jadi ini bisa dipelajarin semua. Nah, kenapa sekarang anak muda sekarang banyak yang berhasil? Karena mereka udah dapat informasi itu lebih cepat. Ya, Jack Ma pernah mengatakan bahwa nggak usah deh belajar dari kesuksesan orang. Gitu. Belajarlah dari kegagalan orang. Ya. Jadi jangan ketika lu belajar dari kegagalan orang, paling tidak kamu tidak akan Melakukan hal itu. tidak akan Iya, melakukan. betul. Ya kan tidak akan mengulangi gitu. Dan lebih simpelnya adalah ya tadi 1% improve. Itu resep sederhana simpel. Tapi kalau kita nggak usah membandingkan sama orang lain lah. Kita nggak usah compare hidup kita sama orang lain. Compare aja hidup kita dengan kemarin, dengan hidup kita sendiri. Dan setiap hari coba improve 1% lebih baik. Whatever, apapun itu. Ya kan, misalnya nih 24 jam. Ternyata ada waktu 3 jam kita yang buat nggak jelas gitu kan, nggak produktif. Ya udah di 1% Tapi ya. kalau ada orang yang nggak punya waktu, nggak ada waktu, bukan nggak ada mungkin. waktu. Nggak mau mungkin. menyisakan Nggak bisa memanage waktu. Waktu itu kan kalau secara teori lagi nih ya. Saya dulu waktu SMA nggak senang baca buku, Pak. Ya, disuruh belajar aja kalau bisa ngepek. Tahu ngepek ya? Apa nyontek? Tahu juga ya. Ya, itu yang standar. Ya, yang misioneri banget gitu kan. Kita tulis itu. Ya. Nah, kalau kita kan ada yang namanya kebutuhan, ada 4 kuadran. Kebutuhan penting mendesak, penting tidak mendesak, kebutuhan tidak penting mendesak, dan kebutuhan tidak penting tidak mendesak. Itu kan sebenarnya bisa dipelajari semua gitu loh. Ya. Ada kita senang sama ceweknya nggak reply WA kita. Bukan dia nggak ada waktu, kamu nggak diprioritaskan. Dalam sekali ini Bapak. Curhat ya saya. Benar juga, benar. Itu masalahnya cuma itu. Jadi prioritaskan. Ya. Nah, kalau itu hubungannya juga impian. Kalau kita punya impian, kita punya cita-cita yang jelas, itu prioritas waktu kita jelas. Akan terstruktur. Betul. Mana yang duluan, mana yang Iya, nggak akan mungkin kalau impian kita mau punya, nanti saya di umur 40 saya harus punya, ya kita ngomongnya yang gampang aja ya, punya dana misalnya simpanan sekitar 10 miliar. Oke. Kalau dia udah di dalam mindsetnya seperti itu, nggak akan mungkin dia nonton drama Korea setiap hari di Netflix gitu. Dia pasti akan mencari sesuatu yang produktif. Investasi otak lah, baca buku lah, apalah. Saya telat tahu hal-hal rumus orang sukses itu, saya telat. Ya, sekarang saya kejar. Caranya gimana? Oke. Mandi pun YouTube saya nyala. Saya dengerin podcast seperti ini yang bisa membangun. Ya minimal dari 15 menit podcast, 1 jam podcast, nggak bisa semua masuk ke dalam otak saya. Saya juga bukan orang pinter kan. Tapi minimal ada beberapa kalimat-kalimat yang nyantol ke saya gitu. Yang nantinya, oh ternyata orang itu punya magic moment. Ya, ada kadang kita diomongin orang tua aja, kadang ngeyel. Dulu tuh Banget. Pak sayang bisa saya. Nah, ya kan?
mau pergi aja gitu. Nah, rasanya gitu kan? Dulu, sekarang nyesel. Sekarang kita yang begitu. Anak ya Pak. Saya masih belum punya anak soalnya ya. Masih belum menikah jadi ini curhatan Promosi dia. keluarga. Belum punya anak sih, belum nikah. Nah, makanya kan dari situ, tapi apa yang diomongin orang tua berulang-ulang kita membantah itu. Tapi di satu titik ada orang yang ngomong sedikit sama sebetulnya. Kita bisa, oh iya benar juga ya. Kita magic moment. Temukan magic momentmu coba. Ya kan? Di situ jangan sampai seperti saya ketemu magic momennya setelah jadi yatim piatu. Kadang-kadang sedih juga nih. Hari ini saya mikir, seandainya saya bisa balik, saya bisa bagian orang tua dan segala macam gitu. Apalagi kalau lihat di podcast, salah satu untuk membuka pintu rezekimu adalah kamu harus berbakti pada orang tua. Orang tua siapa sekarang? Yatim piatu. Iya, jangan sampai terlambat ya kok ya. Iya makanya. Wahai Masa saya tertawa nih meskipun saya hatinya remuk ini sih ngomong Iya, gitu. saya juga tahu. Surga ada di kaki ibu. Nah, ibunya siapa? Ibunya nggak ada sekarang gitu. Ibu mertua juga nggak ada. Gitu. Belum ada, jangan nggak ada. Saya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ibu sendiri juga nggak ada. Nah, Nggak ada surga di kaki bapak. kaki bapak nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kaki bapak kapalan soalnya. Karena buat kerja kan. Betul. Jadi sebetulnya pola itu ada. Pola itu bisa dipelajari. Jadi Sukses itu bisa dipelajari. bisa Pak, sukses itu bukan keberuntungan. Ada formulanya. Tapi banyak orang lo bilang, lu beruntung. beruntung. Beruntung itu apa coba? Definisi beruntung. Apa itu beruntung? Ya, beruntung itu kan bisa diciptakan. Kenapa bisa diciptakan? Karena Menghabiskan definisi masa beruntung gagal. adalah pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Dalam. Kesempatan itu kan kita bisa cari sebetulnya. Betul. Kalau persiapan, Chris John itu bisa jadi juara dunia dulu. Kan karena beruntung. Dia ada kesempatan bertanding, tapi dia udah punya persiapan. Kalau dia hari ini mungkin nggak jadi kan? Iya, beda. Ya kan, terus pelari siapa yang bisa 4 detik siapa? Saya lupa. Siapa? Dia bisa lari 100 meter 4 detik itu bukan karena beruntung, tapi karena dia punya persiapan. Itu pertama. Iya, Dengan dan siap ada tadi. kesempatan. Kemudian ada kesempatan. Kesempatan bisa dicari, Pak, sebetulnya. Kalau ada orang bilang kesempatan cuma datang sekali, Ya, sekali kan ya pas itu. Dan ada kesempatan-kesempatan yang lain. Ada kesempatan lain yang datang bukan yang sama seperti itu, tapi yang mungkin akhirnya lebih gede. kesempatan untuk yang itu mungkin sekali. Iya. Ya, Kesempatan yang lain masih banyak. makanya pasti. Kalau lu nggak siap, Iya, ya akhirnya nggak jadi apa-apa. betul juga. Tapi tetap harus dikejar. Kan banyak orang ngomong nih, rezeki itu tangan Tuhan. Kita mau gimana aja percuma. Nggak bisa dong kalau kayak gitu. Tadi itu. Nah, kerja gini-gini aja. Tuh, Iya. gini-gini. Iya. Bisa Iya. dong. Nggak bisa. Nerima. Kalau nggak bergerak kan ada penelitian tuh, air didiemin ya sama air yang bergerak, sebulan kemudian yang didiemin keruh. Jadi itu semua memang sudah ada yang meneliti dan ada, baca deh di sekarang informasi yang gampang dicari. Itu yang gue bilang ilmu kehidupan itu. Iya, saya pernah coba nih, saya nggak percaya Aqua ya, aku sebut merek ya, air mineral di gelas yang belum ditutup ya. Udah di dalam. Tit dulu sebelum dia datang, tit dulu. Yang di air mineral di gelas tutup. Oke. Ya, satu simpan di tempat yang terang, ya nggak dibuka nih. Satu simpan di tempat gelap. Kalau kita seneng ngomongnya kayak yang di tempat terang ini, pujilah dia dan segala macam. Yang di sini, kalau kita lagi jengkel, udah diumpat dan segala macam. Nggak sampai 3 bulan nih, beda. Percaya nggak? Percaya. Ya. Air aja bisa punya molekul yang bisa merubah kalau dia mendapat sesuatu yang negatif. Berarti kesimpulannya kita yang memiliki Mindset diri sendiri. pikiran. Yang kontrolnya kan di kita. Yang membatasi kita kan diri kita sendiri, Pak. Betul. Makanya Tuhan, jadi Tuhan nggak akan mengkotak-kotakan kita. Kamu miskin apa? Enggak, semua sama. Mata kita 2, kuping kita 2, tangan kita 2, mulut 1. Ada konglomerat yang waktunya 1 kali 25 jam sehari. Nah, Semua sama 1 kali 24 jam. Ya kan? Cuman biasanya orang yang nggak sukses-sukses itu ngomongnya nggak bisa. Nggak semua orang kayak kamu gitu. Kenapa nggak mikir kalau dia bisa, kenapa kita nggak? Nah, atau mungkin simpel sekarang, kasih kata aja, oh saya akan bisa, saya belum bisa. oke. Hal simpel kan, naik motor nih,
Kalau dulu awal-awal kita mau belajar naik motor ya udah mikir nanti kalau ketabrak gimana ya? Nanti Nggak kalau bakal banyak bisa. emosi gimana ya? Nanti kalau jalan di dekat hutan terus tiba-tiba ada monyet cantik dan nyolek saya gimana ya? Ya udah kan bisa kan? Tabrak dong. Iya. Kan diri sendiri lah. Balik lagi ke diri sendiri. Pusatnya kehidupan itu diri sendiri. Ya kan memang Tuhan menciptakan kita dengan segala kelebihan kita, ya kita pakai. Ya kalau kita selalu melihat kekurangan diri kita, kalau saya boleh melihat kekurangan, saya nggak setinggi dia, ya kan? Saya nggak semuda dia, saya nggak sepeko. Saya mau ngomong itu nggak enak, ini bukan masalah putih, ini dof. Ya. Glossy. Ya, jadi kalau mau cari kekurangan, siapa punya kekurangan gitu loh. Jadi yuk mulai belajar bahwa bersyukur dulu. Berarti fokusnya kita ubah. Tadi bicara Harus dong. Mindsetnya dirubah. Iya. Karena yang membatasi kan diri kita sendiri. Yang fokus dari nggak bisa jadi Fokuskan bisa. menjadi bisa. Ya, Hal-hal fokus yang- yang nggak katanya nggak mungkin jadi mungkin. Itu kalau kita bilang MPC. Buh piye carane. Kudu iso. Ya, ini bahasa Semuanya Ngerti? Oh, ngerti. gimana pun caranya harus bisa. Semarang ya. Semarang is the best ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi intinya yuk dirubah gitu. Jangan Mindset, cara berpikir kita dirubah, kemudian mulai fokus. Itu salah satu. Atau salah dan satu. yang nonton ini pasti ada yang ngomong ya bisa dirubah sih, tapi kan susah. Dia Omongnya ngeblok diri sendiri. ya, tapi kan susah. Pasti susah. Ya, susah. Bukan berarti sama nggak bisa. mustahil itu beda. Ya. Ya kalau ini dilempar, jeruk dilempar, ya ini pasti turun ke bawah. Ini sudah hukum alam. Betul. Ini nggak bisa dirubah. Tapi kalau susah itu masih bisa ada jalannya untuk menjadi bisa. Balik lagi ke diri sendiri ya, Pak ya. Iya. Ini kan gara-garanya tadi mindset lagi. Sikap kita gimana? Itu, aduh, saya setelah mempelajari itu gila ya. Kenapa saya nggak mikir dari dulu seperti ini? Coba kalau saya tahu informasi ini dari dulu, mungkin beda. Ya, tapi kembali lagi saya bersyukur. Kalau saya nggak tahu sampai nanti mendekati hari menjelang ajal saya lebih sedih lagi. Untungnya sekarang saya udah lebih ngerti. Minimal saya bisa mengharumkan nama orang tua lah. Gitu. Ya, Dan berguna untuk mungkin sekarang saya belum berguna buat banyak orang, tapi untuk orang-orang sekitar sedikit ada gunanya lebih. Ya. Inilah akhirnya tadi di awal kita bicara kenapa orang-orang anak-anak muda hari ini gitu sebenarnya kesempatannya bisa lebih cepat itu terbuka loh. Karena pembelajarannya juga Lebih mudah. Iya. dan sebenarnya ini pun adalah menjadi sebuah jadi investasi kita untuk teman-teman AP1 ya, sahabat AP1 semuanya bahwa pertama kita bicara sukses itu apa sih gitu. Tercapainya sebuah harapan, impian, cita-cita yang tadi disebutkan memang sudah spesifik dan tertulis segala macam. Ya. How-nya sudah dikasih tahu tadi. Kira-kira begitu ya itu ya. Kalau nggak tahu caranya nulis, saya ada di Andiho Blogspot. Oke. Ya. Ketika aja Andiho Dream Book di Google itu nanti muncul tuh cara nulis buku impian. Itu bukan buku impian saya, tapi di situ diajarkan cara nulis. Cara-cara. Itu hal sepele. Dulu saya waktu diajarin seperti itu, saya cuma mikir, gila, kayak anak TK aja, ngapain sih? Tapi percaya nggak percaya, apa yang kita tuangkan di situ itu muncul, Pak. Muncul jadi realita. Karena kenapa sih? Di dunia ini segala sesuatu ini diciptakan 2 kali. Diciptakan 2 kali. Rumah Pak Odana coba, berapa kali diciptakan? Rumah yang mana? Ya rumah mana aja, terus kemudian banyak ya kan, 1 aja deh, jangan sebutin semua. Cukup waktunya, Nggak ada rumah, ya kan? cuma satu. Satu aja. Itu kan diciptakan 2 kali. Ya, fondasinya dulu. Enggak, Enggak. 1 di pikiran. Pikiran. Setelah itu baru diwujudkan. Oh, Enggak kan mungkin kan tiba-tiba saya punya rumah nih, nggak mungkin kan? Karena kita punya handphone, bukan handphone spesifik apa, kepengen apa kan diciptakan dulu di sini baru terwujud. Oh. Nah, menciptakan di sini ini kan tanpa biaya kan?
Enggak, gratis. Gratis. Mimpi Nah, gratis. masalahnya kalau di sini aja nggak berani nyiptain, gimana? Sekarang teman-teman di sini coba, yuk siapa yang berani ngomong 5 tahun lagi punya deposito 10M? Nggak ada yang berani. Ayo, cuma lo. Halo. Ayo Bang Semarang, mau apa berani? Yakin nggak 5 tahun lagi punya 10M? Misalnya, coba berani mikir aja dulu. Bisa kalau tanahnya itu laku ya. Jangan laku ya. Ya bisa kan? Bisa. Tapi intinya gini, kalau kita berani nyiptain dulu, nanti jalan itu akan ada. Hukum Tapi tarik-menarik. kalau kita pikir aja belum berani, ya nggak akan mungkin tercipta. Ini hukum tarik menarik seperti Ahlan bilang, ya. Kan ada di buku The Secret tuh. Ya kan? The Secret, The Magic itu ada semua. Saya ngerasain itu. Ya kan? Makanya ini Saya dulu. ngerasain. Seperti itu. Ya, tapi memang keberanian memang sebenarnya kalau bercita-cita, bermimpi kan tidak ada Nggak ada salahnya. tidak. Saya salahnya mimpinya terlalu kecil. Nah, mimpi yang setinggi-tingginya. Jadi kalau meleset, jatuh ke bintang-bintang lainnya. Makanya tadi saya ingat-ingat. Iya. Mimpinya saya kecil saya. Ya, jadi jangan cuma kalau mimpinya cuma selangit, kalau jatuh ke langit-langit. Iya. Saya nyesel. Tadi ini nyesel, katanya baru tahu. Gitu. Saya juga nyesel. Mimpi saya kekecilan tadi. Iya. Saya cuma bilang, udahlah segini aja dulu nanti. Gitu. Jeff Nyesel. Bezos, Elon Musk, itu kan mimpinya gila semua. Betul. Bisa pindah Mars, bisa pindah bulan dan segala macam. Itu buat orang awam semua dibilang orang gila. Ngapain? Nyatanya mereka akhirnya bisa belum sampai tercapai, tapi minimal mereka bisa berlibur sampai ke sana kan. Betul. Hal simpel seperti itu. Nah, kalau 10 M aja kita nggak berani, 5 tahun lagi punya uang 10 M kita nggak berani mikir. Saya akan mendarat di matahari gitu. waduh, mati Pak. Ya kan? Minimal sudah sampai di Bahan minyak goreng tapi di sana. departemen store. Iya. MLPL itu saatnya. Aduh. Saya pemain saham lama ya kan. gitu. Tapi ada saham. Tapi meskipun saya pemain saham lama aja, sekarang kalah sama anak-anak muda yang bermain di kripto. Cryptocurrency. Itu hal yang gila juga. Ini pemain juga nih Pak semua. Kripto apa nih? Trading atau mining? Oh, saham. Ya, saham. Jadi event sebenarnya kan event apapun itu ya Mas. Apapun itu ketika kita bicara investasi, kita bicara perencanaan hidup itu nggak masalah Nggak sebenarnya. masalah. Hanya memang seperti tadi kita kecerdasan kita mau yang lebih cepat, mau yang lebih tapi dengan jangan sampai seperti hari ini. Iya. Hari ini apa sih yang terjadi bahwa orang banyak yang tidak paham gitu. Akhirnya tergerus. Iya, tergerus zaman kan? Salah siapa itu kira-kira? Diri sendiri lah. Siapa mau nyalain salah siapa? Nyalain ibu Nggak bisa nyalain juga tahu. bisa. Itu juga. Salahin bapak yang mengambil kan juga nggak bisa juga kan? Betul. Salahnya ya diri sendiri kembali lagi gitu. Saya punya cerita sedikit nih tentang cryptocurrency ini ya. Tahun 2016 atau 2000 saya lupa tahunnya. Itu zaman Bitcoin awal masih di 16.000 kalau nggak salah ya. Saya lupa, saya diajak mining, diajak beli sama teman saya Cirebon. Saya bilang, buat apa sih itu kayak gitu-gitu Bitcoin itu? Buat beli game kok. Saya nggak main game, saya nggak berani main game. Saya ini orangnya kalau udah senang Sanduan. iya, ganti. Ya, jadi lupa semuanya. Jadi saya mending nggak pegang game, nggak apa-apa. Singkat cerita, kemarin saya baru masuk ke dunia kripto. Cryptocurrency. Gila, itu kalau zaman dulu misalnya anggap aja harga 16.000, itu saya beli 1 juta rupiah. Hari ini uang saya puluhan M. Ya, itu tahun 2010 itu harga Bitcoin 50 rupiah loh. 50 rupiah, kalau kita bisa 1 juta rupiah aja berapa sekarang? Terus kemarin lagi nih, tadi saya bisa ngobrol sama mereka. 2017 itu saya baru jual mobil Eropa saya harga ratusan juta gitu. Saya masukin ke saham. Habis, selesai itu. Coba kalau waktu itu saya masukin ke Ethereum aja. Ethereum itu 2017 itu harganya masih 1,5 juta ya? 17 dulu. 150 ya? 150.000. 150.000 2017. Kalau saya beli 100 juta rupiah aja,
Saya kena kutukan. Susah miskin. Itu kenapa? Gara-gara saya nggak mau mendapatkan informasi Informasi baru. Oke. Salah siapa? Ya salah saya. Ya. Kalau zaman itu saya waktu jual mobil nggak masukin ke saham, tapi masukinnya ke kripto, hari ini beda cerita. Iya toh? Tuh, bisa-bisa nggak di sini dong. Oh, di sini tetap Oh, cuma landing pakai helikopter. Enggak, sesombong itulah saya lah. Nggak apa-apa. Memang dijemput sama AP naik helikopter. Jadi betul, dari tadi kita cerita selalu bicara dimanapun gitu, di manajemen pun selalu berbicara tentang mindset. Itu Itu luar biasa. Itu Kemudian bicara tentang attitude, perilaku. Ternyata itu tanpa sadar, tanpa tidak disadari itu membawa kita ke itu yang bawa arah kita. Iya, itu pedang bermata dua. itu. Mau menghantam kita atau menghantam kehidupan kita, keadaan kita. Jadi pernah saya ketika bicara tentang rekrut gitu, ada yang menyampaikan bahwa ada perusahaan yang memang bukanlah mencari bintang kelas, katanya. Saya nggak butuh bintang kelas, saya butuh bintang kehidupan. Ya. Sekarang begitu loh Pak. Sekarang begitu. Banyak kan di overseas sudah nggak peduli lagi dengan catatan akademi ya. Penting sih penting. Ya penting tetap ya penting ya. Karena yang namanya orang yang pendidikannya tinggi biasanya dia punya pergaulan juga lebih luas, cara menyelesaikan satu masalah dia punya solusi lebih banyak seperti itu kan. Tapi ya tadi ilmu kehidupan sekarang kalau menurut saya lebih penting banget di era-era ini. Yuk, anak muda bicara kaya. Pasti perspektifnya orang muda kaya. Macam-macam ya Pak ya. Punya uang banyak, punya mobil bagus. Kalau kaya kan balik ke diri sendiri. Yang menurut saya bisa kaya, menurut Bapak Widana mungkin bisa dibilang belum lah itulah. Yang kaya dan seperti ini. Jadi nggak bisa spesifik. Tapi kaya itu harus punya aset banyak. Harus punya ini itu nggak? Itu kira-kira. Belum tentu. Kalau menurut saya sih gini, orang kaya itu sebenarnya orang sukses yang benar yang gimana sih? Orang sukses yang benar itu orang yang berguna buat banyak orang, bisa mensukseskan banyak orang. Orang yang seperti itu biasanya otomatis akan kaya dengan sendirinya. Kaya secara materi juga iya, kaya secara kebahagiaan iya, kaya secara kehidupan iya, seperti itu. Ya kan? Ya memang apa ya namanya? Kebanyakan selama ini kita lihat kaya itu cuma materi gitu. Ya memang semua ukurnya dari sana. Kurang ya. Ya. Apalagi sampai ada yang ngomong, wah murah banget gitu. Nggak usah sampai beli dipukul-pukulan buat apa, nggak usah seperti itu. Tapi intinya Menunjukkan biar kaya. Gitu. nah minimal yuk kita berguna buat banyak orang. Ya kita bisa mengubah hidup banyak orang lebih baik. Jangan-jangan dengan mendengar ini orang bisa ya sedikit berubah ya kayaknya. Saya pernah baca buku di mana ya? Saya lupa. Itu ada seorang bapak-bapak driver online, dia dapat rumah luas 500 meter persegi, dia punya rumah 500 meter persegi dan tempat tanah 750 meter persegi, dikasih orang. Apa itu ditanya gimana caranya? Menabur kebaikan. Dia nggak tahu. Dia cuma ngomong menabur kebaikan, udahlah. Kalau masih belum bisa apa-apa ya udah tabur kebaikan dulu lah. Minimal nggak bikin masalah ya. Kalau nggak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jahat. Betul. Ya. Kalau nggak mau hidup susah, jangan nipu orang. Udah gitu. Hidup itu sebenarnya rumusnya kan simpel, Pak. Ya kan? Cuman kita aja yang bikin rumit kan kita. Pikiran kita nih yang bikin rumit. Betul juga. Kalau mau dibikin simpel kok. Apa sih yang mau dicari lagi gitu? Ya, saya pikir bicara kekayaan gitu penting kali ya. Penting nggak penting sih Pak. Dengan itu mungkin kita bisa lebih banyak punya kesempatan untuk berbagi. Nah, kan itu kan makanya kan ini definisi kekayaan Pak Wardana udah beda lagi kan. Ya kan? Kalau ada orang bilang
kaya, kalau kaya nanti jadi jahat. Nah itu kan salah dia mindset dia. Harusnya kalau kaya, kalau memang kita karakternya baik, lu bisa nyumbang ke banyak orang, lu bisa berguna buat banyak orang. Bisa kita bagi ya. Iya. Ini kita share, ada orang yang kaya dalam artian tidak kurang lah gitu. Ya, betul. Nggak kurang aja deh kita. Kalau kita merasa kurang karena kaya-kaya kita kan. Saya tuh dulu pernah punya mobil, tapi kondisi bangkrut. Itu bayar parkir 2.000 aja mikir. Ya, tapi saya pernah punya keadaan di mana saya nggak usah mikir, uang itu datang sendiri udah. Ya, dan saya bayar parkir itu bisa 5.000, bisa 10.000. Itu kalau di Semarang kan udah lumayan gitu ya, di Jakarta nggak gitu sekali ya. Di Semarang kan masih 2.000 parkir mobil kan. Tambah di sini 2.000. Mana ada? Nggak ada lah. 2.000 sama dilempar batu kan. 5.000 coy. Hah? 5.000 Pak. 5.000. Kadang-kadang Nggak punya bawa mobil sih. bawanya helikopter. Nah, saya kasih 5.000, kadang kasih 10.000. Mereka ngomong, aduh terima kasih Pak, dengan senyum. Itu udah kebahagiaan tersendiri buat saya Pak. Tuh. Ya kan? Hal simpel gitu loh. Hal simpel. Ya. Nah kalau kita nggak punya uang kan juga nggak bisa begitu juga kan. Tapi jangan juga dihitung-hitung terus. Kemarin udah ngasih ini, ngasih itu, ya nggak balik-balik juga kan gitu. Ya. Wah, dimarahin itu Yusuf Mansur lagi. Iya, makanya nggak boleh juga. Ada teorinya bahwa berbagilah kan, tapi tetap diingat aja. Menabur kebaikan dan lupakanlah. Nah, itu Ya. yang penting. Menabur kebaikan dan lupakanlah. Iya. Nanti kalau gak kembali, mau cari yang salah lagi. Ya, ya cari kambing hitam lagi. Betul juga sih itu. Jadi intinya hidup itu simpel, pelajarin pola sukses orang, ya, dan lakukan. Kemudian tadi gitu. Bagaimana menyadari sebenarnya tadi? Sebenarnya kita punya kesempatan yang sama gitu. Punya kesempatan yang sama, waktu yang sama gitu kan. Tapi ada banyak dari kita juga yang masih berpikir bahwa oh, seperti tadi kita bicara, wah ini bukan nasib saya deh. Berpikir seperti parasut bukan parasit, Parasut. Gimana tuh? dibuka, Oke. dia akan berguna. Kalau pikiran kita nggak dibuka, nggak akan berguna sampai kapan. Yang membuat kita nggak sadar itu karena kita menutup mindset kita, menutup informasi apapun. Enggak lah, kalau nanti dengar informasi kan aku jadi di brainwash dan segala. Kan kita ini makhluk hidup, orang akal dikasih akal, manusia itu paling tinggi derajatnya kan. Ya katanya sih. Kan bisa katanya sih. Ini mengandung banyak hati ya. Kan kita bisa memilih dan bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak. Ya. Kenapa kita harus takut? Kita bisa memilih kok. Yuk, perbanyak informasi. Kita mau buka YouTube, mau buka TikTok, mau buka medsos apapun, kita bisa pilih mana yang bagus, mana yang enggak. Kosongin gelas. Itu simple Pak. Simple biar bisa diisi air baru. Kalau enggak ya udah kita akan melakukan hal yang sama, rutinitas yang sama. Ya sampai kapanpun hidup kita sama. Kan katanya menurut Einstein definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus menerus tapi ingin mendapatkan hasil yang beda. Ubah habitnya. Jadi bisa dilihat dari mana sih? Dari habit. Ya, di bukunya Seven Habits-nya Stephen Covey itu ada tuh caranya merubah. Utamakan yang memang mau diprioritaskan. Ya. Ya. Bersyukur. Ya. Menabur kebaikan di saat kondisi pun yang tidak enak sekalipun, belajar menari dalam badai. Ya. Nggak ada orang hidupnya mulus-mulus saja, mana ada. ya betul juga sih ya. Tapi hanya mungkin nggak terasa kali. Ibarat sering saya mengatakan di terik matahari kita berdiri di Monas gitu. Masih panas aku. Siapa yang nggak bilang panas? Pasti panas. Tapi saat yang bersamaan ada angin. Terasa sejuk nggak? Sejuk. Panasnya? Panas. Masih. Tapi masih panas. Panasnya masih. Masih panas. Ya, makanya kembali lagi. Ada orang yang bilang, ya kalau kamu nggak tahu sih masalah kan lebih gede. Masalah Nah, itu yang salah. itu kan menurut kamu. Setiap
Setiap orang masalahnya akan merasa paling gede. Iya. Tapi banyak juga nih Pak yang banyak kayak misalkan nih ada teman saya yang sukses nih. Orang tuh cuma lihat kesuksesnya dia. Jadi Nah, itu kayak, lagi tuh. nah itu banyak banget kayak kamu enak jalanin ini langsung jalan. Padahal dia nggak tahu nih. Misalkan nih ada 3 bisnis yang dia jalan dan 3 bisnis itu jalan semua. Orang lihatnya cuma 3 itu. Padahal dia udah ngelakuin 10 bisnis. Tapi yang 7 yang gagal nggak dia lihat. Ya, iya bener. Nah itu banyak banget yang Lagi seksi karena dia udah gini. ya banyak. Padahal mereka nggak tahu sepak terjangnya si orang itu apa. Ini bisa berhasil udah ngelewatin berapa Kali Steve Jobs itu kan punya berapa belas produk. Iya betul. Yang gagal berapa? Iya. Jadi kalau nggak siap menghadapi masalah ya jangan berubah. perubahan itu Perubahan itu hal yang pasti. pasti. Nggak ada yang nggak. Iya, perubahan itu pasti. Kalau nggak mau berubah ya udah. Kalau nggak mau terima masalah ya udah. What doesn't kill you make you stronger. Apapun masalah yang tidak sampai membunuh kamu itu akan membuat kamu jadi lebih kuat kalau kamu bisa melewatinya, bukan menghindarinya. Memang sebenarnya setiap hari kita sudah berubah. Dan perubahan itu memang kadang menyakitkan kan gitu ya. Wah, nggak Ya enak. tinggal mau yang kebaik atau yang enggak baik gitu. Iya. Kita begini. Coba diganti jempolnya yang kiri yang ke itu aja nggak enak nyaman. kok. Ya, kita begini nih. Coba dirubah. Udah nggak enak. Ya, tapi perubahan itu harus kalau yang positif. Makanya 1% berubah setiap hari itu penting. Seperti Ya. itu. Ya, saya pun belum bisa semuanya, tapi saya lagi mempraktekkan. Oh, ternyata polanya orang sukses seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Segala sesuatu hal di dunia ini bisa dilihat dari 2 sisi, seperti koin. Ya, mau dari sisi sini atau sisi sini. Mau dari sisi negatif atau positif. Mau dari sisi baiknya atau buruknya. Terserah kita. Andai kata deh, semua orang sudah melakukan apa yang memang semestinya dilakukan untuk bisa menjadi sukses. Tapi tidak semua juga tuh yang sukses. susah. Apa tuh yang Tinggal membedakan? tunggu waktu kan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah durasinya nih nanti. Pak Dahlan Iskan tetap ngomong, habiskan jatah gagalmu. Setiap orang punya jatah gagal masing-masing. Artinya kalau belum sukses masih ada gagal nih. Masih ada jatah gagalnya kan, yang mungkin harus diperbaiki, harus dipelajari supaya dia improve untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya kan? Ya. Jadi jangan khawatir. Selama di track yang benar, selama di jalan yang benar, jalan terus sudah. Ya, kalau perlu punya mentor yang ngasih tahu kita bahwa lu agak miring nih, agak mulai belok nih, ayo balik on the track. Kalau on the track, entah cepat lambat atau kapanpun pasti akan nyampe. Oke. Ya, nah biasanya orang merasa sudah melakukan hal baik, orang sudah melakukan hal yang benar, merasa Dari kita. dari kitanya, ya, padahal belum sebetulnya. Nah, gimana caranya? Belajar dari orang sukses. Banyak tuh buku-buku atau podcast-podcast yang memberikan ini loh, caranya seperti ini. Yuk coba kita di checklist nih, bener nggak? Kalau perlu di checklist, kalau perlu di checklist, Pak. Saya dulu sampai punya checklist, Pak. Saya sampai memperbaiki diri itu sebegitunya. Saya dulu bisa dibilang gundal lah, gitu. Ya, mungkin kalau mama saya masih hidup bisa dimasukin ke rahim lagi gitu, saking jengkelnya sama saya gitu. Ada orang tua bilang kalau tahu lu jahat, Lungkupin lu kecil. Ya, masukin ke bak mandi sekalian gitu ya. Tapi untuk merubah itu memang perlu effort, perlu pengorbanan. Gak enak. dan ya nggak enak. Enggak enak. Tapi ingat, nggak ada sesuatu yang lahir luar biasa dari comfort zone. Ya, makanya kita harus benar-benar tahu tuh, ini comfort zone saya nih, yuk lagi keluar bentar deh. Supaya apa sih? Supaya nanti di umur 50 atau 60, 70 saya udah bisa menikmati hidup. Jadi biasanya yang susah gitu. Waktu saya mau resign juga saya susah Pak waktu itu. Bener-bener. Dan gaji yang nyaman gitu. Iya. Waduh, saya kalau mau ninggal itu kok sayang ya. Gendongannya banyak. Gitu. Sebetulnya kan nggak harus meninggalkan Ya. yang utama. Kan? Ya. Nah ini nih. Tinggal manage waktu. Nah kan? ini gimana Niko? Jadi oke lah,
mau juga keluar ke apa namanya, comfort zone juga, tapi mau dua-duanya gimana nih tuh? Ya cari Ada cara lain nggak tuh? cari mata air yang memang nggak menghabiskan waktu banyak. Ya, cari mata air yang tidak harus benar-benar misalnya harus belajar, karena namanya belajar itu ada uang belajar, Ya ada ongkos, ya ada kosnya tersembunyi di situ. biar swingnya bagus, ongkos. Misalnya dia resign belajar saham, tapi kan dia juga banyak jebloknya juga, banyak hal. Tapi setelah itu dia bisa akhirnya di luar pekerjaannya dia pulang dari kantor mungkin dia bisa main saham. Aku sih lihat dia cuannya terus gitu. Soalnya terus ya. Loss nggak tahu ya. Tapi banyak orang kayak gitu. Terus jadi benar-benar hati. Jadi ya, yuk mulai coba cari informasi. Banyak sih sebetulnya. Jadi penulis lah, itu kan nggak perlu kos ya kan. Tapi yang pertamanya perlu effort waktu misalnya. Online shop Jadi, di rumah juga. nah online shop, konten kreator, Kayak ini. ya kayak ini. Tapi Ya, toh. lebih edukasi sih. Kalau saya pribadi sekarang dari semua pengalaman itu saya ambil mining. Kenapa nggak trading? Kalau trading ada lossnya. Ya, tapi kalau mining saya benar-benar memang cuman pilihannya dua, dapatnya dikit atau banyak. Gitu. Terus dengan perhitungan Ya, nah mining gimana supaya kita nggak perlu kena cost belajar tadi? Ada caranya. Sebenarnya ada caranya, semua ada caranya. Kalau kita mau menggali itu ada caranya. Artinya kan kita paling tidak dari dini kita memahami ya sumber daya yang kita punya. Betul. Pahami itu, Jangan tutup pikiran lah. ya setelah kita paham sumber daya kita, ya lakukan Nah, action. Kalau kita hanya tadi cuma bermimpi saja, kalau kita tidak juga punya action, ya Tidur lagi aja mendingan. gitu lah. Iya. Sampai ngiler boleh nggak apa-apa. Kayak lagunya kayak lagunya siapa? Tidur lagi. Ah, itu Mas Urip itu. Bang Surip tidur lagi, bangun, tidur bangun. Ah, selesai lah itu kita kan. Ya artinya kan semua dari apa yang di-sharing sama Ko Andi sama Ko Yohanes, jadi intinya adalah kembali lagi ke diri sendiri terkait dengan pemahaman cara berpikir. Pola pikir. Nggak ada orang bilang nggak ada waktu. Nggak ada. Aku salah juga. Olahraga dong, ada waktu. Sebenarnya malas saja. Bukan nggak ada waktu. Iya. Nggak prepare, nggak nyiapin. Nggak menyediakan waktu. Itu investasi, salah satu investasi yang penting buat kita. Kesehatan. Investasi kesehatan, investasi diri sendiri. Investasi Ya. otak. Di sini kan baca buku nih otak ya. Leher ke atas. Leher ke atas. Paling murah itu soalnya. Ya jangan kerja 2 tahun ya ngumpulin harta dan aset. Nah, bicara lagi nih, work balance. Yes. Seperti apa mestinya kita Waktu produktif kan ada. Oke. Ya. Tapi jangan lupa kesehatan perlu. Ya, keluarga juga ada. Ya, minimal kita ngomong dulu ya. Mulai dari kerja dan kesehatan. Jangan kerja setengah mati, uangnya banyak untuk bayar kesehatan nantinya. Dalai Lama menulis orang yang paling membingungkan itu adalah manusia, kata. Dia mati-matian untuk bisa mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Tapi dia suatu saat dia menghabiskan Duitnya untuk membayar kesehatannya. untuk menjaga kesehatannya dia. Ya kan? Sebetulnya olahraga kan cukup 1 jam sehari. Yang penting beraktivitas. Iya, aktivitas. Pola makan. Pola makan, lifestyle. Ini pinter nih kalau masalah pola makan, masalah kesehatan dan Iya, segala iya. macam. Betul. Ya kan dari posturnya kan kelihatan. Kopi aja nggak pakai gula. Kalau saya harus pakai gula biar manis. Kalau saya kan posturnya aja bantet juga kan. Dia posturnya olahragawan. Jadi kesehatan itu akan tidak bernilai apabila kita masih memilikinya. Betul. Tapi Betul, kalau Kak. kita sudah tidak punya kesehatan itu, banget bos. Semuanya habis. Itu mau disuruh nuker sama harta berapapun dibayar gitu kan. Iya. Sakit gitu di depan itu uang segepok duit gitu nggak ada gunanya. Iya. Nggak bisa dibayar dah. Nggak ada gunanya. Ya, makanya itu life balance ya. Ya, oke. Ya, tapi yang pertama yang paling penting adalah yang mindset tadi. Mindset itu karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita ucapkan itu akan kita lakukan. Ya. Yang kita lakukan akan jadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan jadi karakter.
karakter yang menentukan hidup kita nantinya. Itu sejajar. Jadi dari sini nih pusat. Terus-terusan kita akan menyampaikan hal seperti ini supaya bisa menginspirasi dan mengingatkan kembali khususnya kepada teman-teman kita ya yang punya kesempatan lebih luas dari generasi-generasi yang sebelumnya. Terutama pada anak-anak ya, Teman-teman anak-anak kita yang masih muda. Itu kita dulu nggak diajarin. Aku pikir sebenarnya gini juga kok, bahwa ketika kita ngomongin ini bisa kita implementasikan di setiap bidang kehidupan kita. Bicara hal ini bisa kita aplikasikan bagi teman-teman kita yang di AP1 ketika bicara karir gitu. Bisa. Karena memang kembali lagi dari start awal, bicara mindset, bicara mimpi, bicara fokus, bicara apa istilahnya tadi, bicara action dan segala macam itu saya pikir semua hal ini bisa di Aspek kehidupan di ini setiap aspek di hidup. keluarga Keluarga juga pun iya. Bahkan anak dari kecil kalau bisa diajarin itu seperti itu nih. Yuk mulai bikin targeting yuk bikin plan yuk. ya ini jarang emang. Jadi terbiasa mereka. Jangan sampai kita besok ke kantor ngapain ya gitu, nggak tahu juga apa gitu kan. Berat juga kita. Iya. Saya tahu kalau akhir bulan saya paling tahu kantor ngapain. Gajian ya? Nunggu tanggal Iya. belum ada transparan gitu. Makanya. Kok Yes. Ko Andi sama Ko Yohanes luar biasa, kok nggak terasa nih 1 jam gitu. Iya. Jadi saya kepingin sebenarnya lagi ya diskusi banyak panjang lebar banyak hal ya, banyak hal. Siap. Banyak banget gitu. Jadi menginspirasi kita dan ini membuka kembali. Mungkin saja nih orang sudah pernah dengar gitu ya apa yang kita obrolin gitu, tapi mudah-mudahan ini juga Mengingatkan kembali. reminder kembali. Sebetulnya saya ngomong begini ini mengingatkan diri saya sendiri. Iya. Nah juga tuh bikin, Iya. oh mimpi saya kekecilan akhirnya kalau dia nyesel juga saya nih gitu loh bos. Jangan mimpi jeruk ini jeruk Bali yang gedean dikit. Iya yang itu. Udah deh besok yang penting punya motor deh. Gitu. Akhirnya punya motor gitu, tapi cuman super fit gitu. Ya kenapa nggak bermimpi punya yang lebih gede? Ducati. Harley aja deh gitu umpamanya kan. Jadi kalau meleset Minimal 250 ninja cc lah. Oh ya betul. Meleset itu masih bisa dikejar kok. Selama akhir hayat kita belum dicabut, kontrak kita di dunia belum dicabut, sebenarnya kita masih bisa mengejar. Ya betul. Jadi yuk sama-sama Siap. mimpi itu nggak bayar. Katanya Bang Syaroni, mimpi nggak bayar. Nggak bayar. Iya, Mimpi nggak bayar. Iya. Dari sini dulu. Dari sini dulu. Berani dulu. kalau nggak cuma mimpi loh, mimpi sama impian berbeda. Ya, Ya. Kalau mimpi ya tidur aja yang banyak. jujur aja itu Kalau impian itu emang harus dikejar. sudah dikejar dan pikir itu ada epoknya yang luar biasa juga. Iya. Punya visinya apa, untuk mencapai visi itu kita harus punya misi apa nih? Tinggal kembali lagi kalau mau dijabarin lagi nih ya bisa panjang. Level kita di kehidupan berapa nih? Level 0, level main 1, main 2, level 1 atau 2. Nah, itu nanti akan mempercepat keimpian kita. Itu nanti next kita ngomong tentang itu. Ya. Makasih Ko Andi, Saya Mas terima kasih Yohanes, banget. luar biasa sekali Thank lagi you. sudah datang ke CIP. Pak. Ya, Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kami di AP1. siap. Sekali Siap. lagi Siapa tahu saya bisa bagian jadi AP1. sebagai mitra. Ya, jadi Terima kasih Ko Andi. asisten CEO juga boleh. Ini loncat. Thank you, Pak. Siap, thank you banget. Ya, Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya.